Salah satu kelompok Enishi bernama Mumyoi ingin membunuh orang-orang yang bersembunyi di sebuah tempat dengan cara melemparkan bom sumbu ke mereka. Namun Aoshi telah datang dan mematikan api yang menjalar di sumbu sehingga bom gagal meledak. Orang-orang itu pun terselamatkan dan mereka segera pergi, yang kemudian Aoshi bertarung melawan Mumyoi dan anggotanya. Untuk sementara duel antara Aoshi dan Mumyoi terlihat seimbang yang dimana mereka sama-sama saling menyerang. Namun sesaat kemudian Mumyoi terkena tendangan Aoshi hingga membuatnya terhempas. Di saat itu juga Misao datang untuk membantu Aoshi. Tidak lama setelah itu, Mumyoi memutuskan untuk pergi dan memerintahkan pasukannya untuk terus menyerang Misao dan Aoshi. Dari situlah pertarungan pun kembali dilanjutkan. Dengan kerjasama yang epik, Misao dan Aoshi pada akhirnya berhasil mengalahkan semua cecunguk yang mereka hadapi. Lalu terdengar teriakan di ruang sebelah, yang kemudian Aoshi bergegas menuju ke sumber suara dan ruangan yang dituju Aoshi meledak sehingga membuat Aoshi luka parah, namun dia berhasil menyelamatkan seorang nenek. Melihat keadaan Aoshi membuat Misao sedih sekaligus marah. Sementara itu, Enishi telah datang ke dojo Kamiya dengan membawa karung berisi mayat. Sanosuke pun menyadari jika orang itulah yang bernama Enishi, yang kemudian Sanosuke menyerang Enishi, namun justru Sanosuke yang terkena pukulan Enishi. Tetapi Sanosuke tidak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga Sanosuke menghadapi Enishi walaupun dia terus dijatuhkan oleh Enishi. Semakin lama Enishi benar-benar membuat Sanosuke babak belur. Tidak hanya itu, Enishi juga mengalahkan seluruh murid Kaoru yang selama ini berlatih di dojo Kamiya. Ketika Enishi ingin menghampiri Kaoru, Sanosuke mencoba untuk mencegahnya, namun usahanya sia-sia dan kali ini Sanosuke benar-benar tidak bisa melawan lagi. Kemudian Yahiko juga mencoba untuk melawan Enishi tapi lemah betah. Hanya tersisa Kaoru yang masih bertahan, tetapi pada akhirnya Kaoru dibuat pingsan oleh Enishi. Sedangkan di sisi lain, saat ini Kenshin masih berusaha untuk menyelamatkan warga. Di saat itu juga Hyogo muncul lalu menembaki Kenshin. Dengan cepat Kenshin berlari sambil menghindari serangan Hyogo. Semakin lama Kenshin semakin mendekat yang kemudian Kenshin berbalik menyerang dan berhasil menjatuhkan Hyogo. Hyogo yang belum menyerah kembali menembaki Kenshin, tetapi Kenshin sangatlah lincah sehingga tembakan Hyogo tidak bisa mengenainya. Lalu Kenshin melompat dari atas rumah yang kemudian terus menyerang Hyogo hingga membuat Hyogo babak belur. Selain itu Kenshin juga berhasil menjatuhkan senjata Hyogo dan pada akhirnya Hyogo pun tumbang di tangan Kenshin. Dengan kondisi sekarat, Hyogo meminta Kenshin untuk membunuhnya tetapi Kenshin menolak dan hanya membiarkan polisi menangkap Hyogo. Setelah mengalahkan Hyogo, Kenshin bergegas kembali ke dojo Kamiya namun dia sudah terlambat. Terlihat para anggota dojo babak belur termasuk Sanosuke, sedangkan Yahiko tidak mendapatkan luka serius namun dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Yahiko juga memberitahukan jika Kaoru telah dibawa oleh Enishi. Mendengar itu Kenshin hanya terdiam, lalu Kenshin melihat karung yang dibawa oleh Enishi tadi dan ternyata isinya adalah mayat Cho yang mulutnya disumpal dengan kertas bertuliskan, "Di sini, aku akan melakukan penghakiman manusia." Di pagi harinya, Yahiko merawat Sanosuke sedangkan Kenshin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Kaoru seorang diri. Di sisi lain terlihat Saito telah kembali dan harus menyaksikan keadaan kota yang sudah sangat berantakan. Sementara itu, Enishi telah memanggil Heising untuk datang. Kali ini Enishi telah memberikan organisasinya kepada Heising. Namun Heising tidak bisa menerima begitu saja karena polisi sudah mengetahui tempat persembunyian mereka dan mungkin saja sebentar lagi polisi akan datang. Menurut Heising jika kali ini Enishi kalah dan tertangkap lagi, maka pemerintah Tiongkok tidak akan mau lagi membantunya. Mendengar itu membuat Enishi kesal karena seperti diremehkan, yang kemudian Enishi menodongkan pedang ke Heising dan meminta Heising untuk pergi sebelum Enishi benar-benar marah. Saat kembali ke rumahnya, Heising terlihat sangat marah yang kemudian dia memutuskan untuk membunuh Kenshin dan juga Enishi.
Lalu tidak disangka muncul Soujiro Seta yang sudah berada di rumah Hessing. Di situ Soujiro mengucapkan terima kasih karena Hessing pernah membantunya sewaktu di Kyoto dan sekarang dia menawarkan diri untuk membantu Hessing. Pada waktu dini hari, Kenshin datang ke markas Enishi seorang diri dan melumpuhkan 2 penjaga gerbang. Namun ketika Kenshin memasuki gerbang, ternyata Inui dan Mumyoi sudah menunggu bersama banyaknya cecunguk. Kemudian para cecunguk menyerang Kenshin dan Kenshin pun menghadapi mereka. Dengan sakabataunya, Kenshin mampu melumpuhkan banyaknya cecunguk tanpa terkena serangan. Kemudian giliran Inui dan Mumyoi yang menyerang Kenshin secara bersamaan. Di tengah pertarungan mereka, Inui dan Mumyoi mendapatkan bantuan dari para cecunguk yang baru datang dan mereka mengeroyok Kenshin. Namun tidak disangka tiba-tiba Misao dan anggotanya muncul untuk membantu Kenshin. Kenshin sempat bingung kenapa Misao ada di Tokyo, tapi nggak ada waktu ngobrol, oi. Selain itu, Saito bersama pasukannya juga telah datang. Dan terakhir adalah Sanosuke yang tidak mau ketinggalan meskipun masih babak belur. Kemudian Sanosuke dan Misao membukakan jalan untuk Kenshin melaju ke tahap selanjutnya, sedangkan bagian sini akan diurus oleh Saito, Misao, dan Sanosuke. Kenshin pun meninggalkan tempat itu dan telah sampai di rumah Hessing. Namun baru saja masuk, Kenshin diberondong tembakan oleh Hessing dan para cecunguknya, tetapi Kenshin segera berlindung. Lalu Kenshin berlari sambil menghindari tembakan yang kemudian Kenshin berhasil menjatuhkan senjata Hessing. Semua tembakan pun dihentikan agar tidak mengenai Hessing, tetapi para cecunguk berganti senjata menjadi pedang dan di saat itu juga Soujiro muncul. Kenshin tidak menyangka akan bertemu Soujiro di tempat itu. Kemunculan Soujiro membuat Hessing semakin songong, namun tidak disangka Soujiro justru menyerang cecunguk. Melihat itu Hessing gak jadi songong dan malah bingung. Soujiro mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi setelah dikalahkan oleh Kenshin waktu itu. Mungkin dia juga mau tobat kayak Kenshin, woi. Di situ Soujiro menjatuhkan pedangnya dan hanya akan menggunakan sarung pedang untuk melawan para cecunguk. Hessing pun menjadi sangat kesal dan segera memerintahkan para cecunguk untuk membunuh Kenshin dan Soujiro. Dari situlah Kenshin dan Soujiro bekerja sama menghadapi para cecunguk. Kombinasi epik antara Kenshin dan Soujiro membuat para cecunguk kewalahan. Dalam sekejap Kenshin dan Soujiro menjatuhkan sebagian para cecunguk, tetapi para cecunguk tidak mau menyerah begitu saja. Nggak sadar diri, woi. Selama pertarungan, semua serangan para cecunguk sama sekali tidak ada yang mengenai Kenshin dan Soujiro, tapi tetap aja ngotot. Ternyata gigih dan bodoh itu beda tipis. Setelah para cecunguk banyak yang tumbang, Soujiro meminta Kenshin untuk segera pergi ke tempat Enishi, sedangkan Soujiro sendiri akan mengurus para cecunguk yang tersisa. Easy peasy aja di sini, bos. Kenshin pun berterima kasih kepada Soujiro yang kemudian Kenshin segera menuju ke bos utama. Sementara itu, saat ini Misao sedang menghadapi Mumyoi. Dengan sekuat tenaga Misao mencoba untuk menyerang sekaligus bertahan. Di situ punggung Misao terkena tebasan Mumyoi, tetapi Mumyoi juga ditendang oleh Misao hingga terjatuh. Setelah itu pertarungan kembali dilanjutkan. Kali ini Misao sudah benar-benar tidak mau kalah, karena dia juga ingin membalaskan dendam Aoshi kepada Mumyoi. Di situ Mumyoi terus terkena serangan Misao dan pada akhirnya Misao berhasil mengalahkan Mumyoi. Berpindah ke pertarungan lain, terlihat Saito sedang bertarung melawan Inui. Di situ Saito sempat terkena tendangan Inui, tetapi sepertinya gak berasa. Ketika Saito mulai serius, disitulah Inui kewalahan melawan Saito. Di sentuhan akhir Saito mengeluarkan jurus andalannya yaitu teknik Gatotsu, dan pada akhirnya Inui pun tumbang. Beralih ke Kenshin, kali ini Kenshin telah sampai di tempat Enishi dan terlihat Enishi sudah menunggu Kenshin. Di situ Kenshin menanyakan keberadaan Kaoru tetapi Enishi tidak memberitahukannya, yang kemudian tiba-tiba Enishi menendang Kenshin.
Setelah itu Enishi mengambil pedang dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung sengit yang dimana keduanya sama-sama saling melancarkan serangan. Pergerakan mereka pun sama-sama lincah hingga membuat pertarungan benar-benar terlihat wow. Sesaat kemudian, Kenshin berhasil mematahkan pedang Enishi. Tetapi Enishi mengambil pedang lain dan pertarungan kembali dilanjutkan. Kenshin sempat terkena serangan Enishi hingga membuatnya keluar ruangan. Lalu Enishi melepas baju luarnya, yang kemudian Enishi kembali menyerang Kenshin. Kali ini serangan Enishi semakin menggila sehingga membuat Kenshin sempat kewalahan. Terlihat Kenshin terus berusaha menangkis setiap serangan Enishi, yang sepertinya tidak ingin memberi kesempatan kepada Kenshin. Sesaat kemudian tidak disangka Enishi berhasil membuat Kenshin tersungkur. Di situ Enishi berteriak meminta Kenshin bangun, karena bagi Enishi ini semua masih belum cukup untuk membalas kematian kakaknya. Dengan lemas Kenshin pun mencoba berdiri secara perlahan. Melihat Kenshin seperti itu, Enishi meminta Kenshin untuk bunuh diri jika memang Kenshin sudah tidak kuat lagi bertarung. Tetapi Kenshin menjawab jika kematian tak akan bisa menebus semua dosa-dosanya di masa lalu. Kenshin tidak ingin menyerah sebelum kedamaian benar-benar terwujud, dan juga saat ini Kenshin masih ingin menghapuskan kebencian Enishi. Mendengar perkataan Kenshin membuat Enishi semakin muak, yang kemudian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Tetapi kali ini Kenshin yang terlihat lebih unggul hingga membuat Enishi kewalahan. Enishi mencoba untuk menangkis setiap serangan Kenshin, namun tetap saja serangan Kenshin beberapa kali mengenai Enishi. Semakin lama Enishi tidak mampu bertahan yang kemudian tebasan Kenshin membuat Enishi benar-benar terhempas. Untuk sementara Enishi terlihat lemas, namun dia masih sanggup merangkak lalu mengambil sebuah pisau. Setelah itu Enishi kembali berdiri, yang kemudian berlari dan menusuk Kenshin. Tetapi Kenshin membiarkannya begitu saja dan justru meminta maaf kepada Enishi. Tentu saja hal itu mengejutkan Enishi. Namun ketika Enishi ingin mencabut pisaunya, tiba-tiba saja Hellsing muncul dan menembak punggung Kenshin. Di saat itu juga Kaoru keluar untuk mencegah Hellsing menembak lagi, tetapi Hellsing berhasil menjatuhkan Kaoru. Hellsing pun menjadi kesal dan ingin menembak Kaoru, namun tidak disangka Enishi melindungi Kaoru sehingga tembakan Hellsing mengenai punggung Enishi. Tetapi Enishi masih kuat berdiri, yang kemudian Enishi justru memukuli Hellsing terus-menerus. Kemudian Kenshin menahan tangan Enishi karena Kenshin tidak ingin Enishi membunuh lagi. Dari situlah perasaan Enishi menjadi kacau dan teringat kakaknya sehingga membuat Enishi sangat bersedih. Setelah semua kejadian itu, Enishi pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di situ Enishi mendapat kiriman dari Kenshin yaitu buku harian Tomoe. Enishi pun membacanya dan disinilah semuanya terungkap. Tomoe menuliskan bahwa Kenshin adalah pria yang pernah merampas kebahagiaannya, tetapi Kenshin juga telah memberikan kebahagiaan baru untuknya. Tomoe yakin jika suatu saat nanti Kenshin akan menjaga lebih banyak nyawa daripada yang dia bunuh. Oleh karena itu Tomoe ingin menjaga Kenshin tetap hidup meskipun harus kehilangan nyawa. Dari buku itulah Enishi baru mengetahui cerita sebenarnya, yang dimana waktu itu ternyata Tomoe menghalangi musuh yang ingin menusuk Kenshin, namun dia yang justru terkena tebasan Kenshin secara tidak sengaja. Setelah membaca buku itu Enishi pun sangat bersedih hingga membuatnya menangis. Sebagai penutup di film ini, terlihat Kenshin dan Kaoru mengunjungi makam Tomoe. Di situ Kenshin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tomoe dan juga mengucapkan sayonara. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Rurouni Kenshin The Final yang rilis di tahun 2021. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!